hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Dia selalu tepat waktu. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, setiap orang pasti pernah mengalami masa menunggu. Menunggu doa dijawab Tuhan, menunggu kesembuhan, menunggu pekerjaan, menunggu pasangan hidup, atau menunggu jalan keluar dari masalah. Seringkali saat pertolongan Tuhan belum datang, kita mulai berpikir, Tuhan, mengapa Engkau begitu lama? Namun Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dia bekerja sesuai waktunya yang sempurna. Apa yang tampak terlambat menurut manusia seringkali justru merupakan waktu terbaik menurut Tuhan. Boleh katakan amin? Berikut adalah 4 hal yang harus kamu sadari bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Dia selalu tepat waktu. Katakan amin. Yang pertama, Tuhan sedang bekerja walaupun kita tidak melihat. Yohanes 11 ayat 1-44 menceritakan tentang Lazarus yang sedang sakit. Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus, tetapi Yesus justru menunggu 2 hari sebelum datang. Secara manusia, Yesus terlihat terlambat karena Lazarus sudah meninggal 4 hari. Namun Yesus berkata di Yohanes 11 ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Wow, ketika semua orang menganggap semuanya sudah berakhir, Yesus justru membangkitkan Lazarus. Pelajarannya adalah saat Tuhan terlihat diam, bukan berarti Dia tidak bekerja. Kadang Dia sedang mempersiapkan mujizat yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Yang kedua, waktu Tuhan selalu lebih baik daripada waktu kita. Yesaya 60 ayat 22 berkata, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Bapak Ibu semua, dikatakan di Yesaya 60 ayat 22 ini, Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Jadi, Tuhan tidak pernah terburu-buru, tetapi juga tidak pernah terlambat. Kita ingin jawaban sekarang. Ya, tapi Tuhan melihat masa depan. Kita hanya melihat masalah hari ini. Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Karena itu, percayalah bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Yang ketiga, penantian membentuk karakter kita. Seringkali kita hanya fokus pada berkat yang kita tunggu. Padahal selama masa penantian, Tuhan sedang membentuk iman, kesabaran, dan kedewasaan rohani kita. Roma 5 ayat 3 dan 4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 3 dan 4 berkata bahwa kesengsaraan menghasilkan yang namanya ketekunan. Makanya kita harus sabar kalau dalam keadaan sengsara. Mengapa? Karena kita akan menjadi tekun. Nah, ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji akan menghasilkan pengharapan. So, Tuhan lebih peduli pada siapa kita sedang dibentuk menjadi daripada sekedar apa yang kita inginkan. Katakan amin. Yang keempat, jangan menyerah sebelum waktu Tuhan tiba. Lihat Abraham. Abraham menunggu puluhan tahun sebelum Ishak lahir. Yusuf menunggu bertahun-tahun sebelum menjadi penguasa Mesir. Daud menunggu lama setelah diurapi sebelum menjadi raja. Semua tokoh Alkitab mengalami masa penantian. Tetapi ketika waktu Tuhan tiba, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi rencananya. Saudara, mungkin hari ini saudara sedang menunggu jawaban doa. Mungkin saudara sedang lelah karena merasa Tuhan diam. Jangan kehilangan iman. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia mengetahui air mata yang saudara sembunyikan. Dia mendengar setiap doa yang saudara panjatkan. Dan ketika waktunya tiba, pertolongan Tuhan akan datang dengan cara yang terbaik. Percayalah, apa yang Tuhan janjikan tidak akan gagal. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah saudara, kesimpulannya, jangan ukur kasih Tuhan dari cepat atau lambatnya jawaban doa.
Ukurlah kasihnya dari kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Dia selalu datang tepat pada waktu yang paling sempurna, membawa kemuliaan bagi namanya dan kebaikan bagi hidup anak-anaknya. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.